Salam saudara semua, salam sukacita dan salam sehat. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Mari kita memulai hari ini dengan terlebih dahulu menenangkan diri dan bersaat teduh. Hari ini begitu banyak yang perlu kita kerjakan, baik di rumah maupun di tempat kerja kita masing-masing. Sebelum semuanya itu kita kerjakan, Tuhan yang kita panggil sebagai Bapa, Dia ingin menyapa kita dengan firman-Nya. Karena itu sebelum kita mendengar firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Bapa, hanya karena kasih karunia-Mu saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami mendengar. Amin. Firman Tuhan saat ini terbaca dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Di bawah perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kekasih Tuhan Yesus, kata percaya hampir setiap saat diucapkan. Malah ada yang katakan, asal percaya saja pasti beres. Asal percaya saja kamu sembuh. Asal percaya saja kamu pasti masuk surga. Itulah pemahaman yang banyak kali kita jumpai dalam kehidupan umat Tuhan. Kata percaya dalam Kamus Bahasa Indonesia kurang lebih berarti begini: mengakui atau yakin benar dan memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu. Misalnya kalau kita akui atau yakin benar dan memastikan sebuah pohon atau sebuah batu besar punya kemampuan atau kelebihan, kita akan percaya pada batu atau kayu tersebut. Sama halnya dengan seseorang. Kalau kita yakin benar dan memastikan bahwa Allah punya kemampuan dan kelebihan, maka kita akan percaya kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, betapa seringnya kita mendengar dan memakai kata percaya. Namun kalau mau jujur, masih ada yang tidak mengerti kata itu dengan tepat. Kita hanya menerima dan meneruskannya begitu saja tanpa mengerti dengan baik. Jika itu yang terjadi, maka kata percaya tidak memiliki efek apapun, apalagi menjadi kunci keselamatan. Percaya sebenarnya lebih banyak mengandung porsi di dalam hati ketimbang logika. Saya ulangi lagi, percaya sebenarnya lebih banyak mengandung porsi di dalam hati kita ketimbang logika. Jadi percaya sebenarnya adalah sikap hati. Kalau kita percaya pada sesuatu atau seseorang, maka sikap hati kita akan condong kepadanya. Kalau kita percaya pada harta benda, maka sikap hati kita akan condong kepada harta benda. Kalau kita percaya pada kekuasaan,
maka sikap hati kita akan condong kepada kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Demikian pula kalau kita percaya kepada Allah, maka sikap hati kita akan condong kepada Allah. Karena percaya itu adalah sikap hati, maka tidak cukup hanya dengan kata, melainkan harus dengan sikap hati, yaitu kita setuju dengan Allah, kita menerima Allah, menuruti dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah percaya. Jujur saudara, terkadang dalam percaya kita hanya menerima Allah. Kita hanya mengakui adanya Allah. Akan tetapi belum tentu kita setuju dengan Allah. Belum tentu kita menuruti dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini bukti bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kita setengah-setengah percaya kepada Allah. Percaya yang benar akan membuat kita melakukan firman Allah dengan sungguh tanpa paksaan. Itu percaya yang benar. Kita tidak hanya mendengar dan menerima firman Allah, tetapi kita juga setuju dengan apa yang Allah firmankan. Kita menuruti dan bergantung penuh pada firman Allah yang disampaikan kepada kita. Kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan. Dengan demikian dapatlah kita mengerti mengapa setan juga percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak diselamatkan. Karena mereka hanya percaya saja. Berhenti di situ. Setan hanya percaya saja kepada Allah, tapi mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah. Jangankan melakukan, mereka juga justru menentang akan Allah. Kita juga hati-hati, bisa saja senasib dengan setan jika berhenti pada sikap hanya percaya saja kepada Allah dan tidak melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan. Kalau kita hanya percaya saja, kita pun senasib dengan setan. Saudara kekasih Tuhan, belajar dari Abraham yang meresponi panggilan Allah dengan percaya. Dia memiliki hati yang condong kepada Allah. Sekalipun negeri yang ia tuju tidak jelas bagi dirinya. Akan tetapi karena hatinya condong kepada Allah, Abraham mendengar. Abraham setuju dengan Allah, menuruti Allah dan bergantung sepenuhnya kepada panggilan Allah. Itulah kepercayaan Abraham, dan kepercayaan itu diperhitungkan oleh Allah. Saudaraku, bagaimana dengan percaya kita kepada Allah? Benarkah hati kita condong kepada Allah? Benarkah kita setuju dengan Allah? Benarkah kita menuruti Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah? Ingatlah bahwa kalau hanya percaya saja, kita senasib dengan setan. Tapi sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan melakukan apa yang Allah kehendaki bagi kita, maka hal percaya yang kita miliki diperhitungkan oleh Allah. Mari saudaraku, kita menjalani hidup dan karya kita sepanjang hari ini dalam hal percaya kepada Allah. Artinya, kita menjalani hidup dan karya kita pada hari ini dengan memiliki hati yang condong kepada Allah,
dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi apapun yang kita hadapi, hati kita tetap condong kepada Allah. Itulah percaya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa mensyukuri firman Tuhan yang telah menyapa kita saat ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menegur dan menasihati kami. Kami mengaku, kami percaya kepadamu ya Bapa. Akan tetapi seringkali hati kami tidak condong kepadamu. Kami tidak setuju denganmu. Kami tidak menuruti dan hidup bergantung sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Ampunilah dan baharuilah kami. Biarlah kami dapat menjalani hidup dan karya kami hari ini dengan hati yang tetap condong kepadamu dalam segala keadaan yang kami alami, sebagai bukti bahwa kami percaya kepadamu ya Tuhan. Tolonglah dan berkatilah kami. Amin. Mari terima olehmu berkat Tuhan. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh Kudus di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih-Mu. Amin.